Ustaz, Assalamualaikum nanya Ustaz. Waalaikumsalam. Yang pertama kan ada ada yang berkorban itu sejumlah anggota keluarga gitu ya dinamakan satu-satu. Tapi ada yang juga yang pendapat atau saya nggak tahu dasarnya, mungkin nanti bisa dijelaskan bahwa berkorban itu Rasul dulu satu untuk sekeluarga, bahkan Rasul mungkin satu untuk seluruh umatku gitu ya. Itu sebenarnya seperti apa Ustadz, nanti mohon dijelaskan itu yang pertama. Yang kedua, korban itu bagusnya kita memang menyaksikan sendiri atau bagaimana? Karena sekarang kan juga ada misalnya dari sebuah lembaga zakat gitu ya, nasional yang bisa korban di seluruh Nusantara gitu ya, di mana mungkin yang lebih membutuhkan atau seperti apa. Mungkin itu Ustadz, makasih. Pertanyaan yang pertama, korban itu bagusnya satu keluarga atau satu-satu per orang? Tergantung kemampuan kita. Tergantung kemampuan kita. Kalau kita satu keluarga, kita mampu, bapaknya mampu, ibunya mampu, anaknya mampu, mau berkorban sendiri-sendiri, itu juga bagus. Ya. Tapi kalaupun tidak, sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan, bisa satu ekor kambing, bisa ya, bisa di sini maksudnya bisa. Berarti kalaupun tidak 2 ekor kambing silakan, mau 1 ekor sapi ya silakan, kan gitu. Jadi bisa 1 orang 1 ekor kambing atau 1 orang berkorban. Kalau dia seorang suami, maka diniatkan untuk istrinya, untuk keluarganya, boleh ya, itu boleh. Tapi kalau dia mampunya lebih daripada itu, suaminya mampu, istrinya mampu, anaknya mampu, mau berkorban semuanya, ya itu dapatkan yang terbaik juga. Jadi boleh, tergantung kemampuan ya. Tapi kalau yang perlu saya sarankan adalah jika kita korbannya satu keluarga itu cuma satu, misalkan suami istrinya, saya sekarang saya aja mas yang korban, suami saya kemarin udah. Kalau kayak gitu ya lebih baik suaminya di atas namakan satu keluarga itu tadi, bisa atas nama istrinya dan anaknya. Jadi dia niatkan satu keluarga. Itu yang lebih baik begitu ya. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, yaitu ini saya jelaskan begini tentang menyaksikan hewan kurban. Jadi apa saja yang kita lakukan pada saat itu, ya, pada saat itu pada hari kurban itu apa saja yang disunahkan? Yang pertama untuk hewan kurban ya. Yang pertama, jika mungkin kita menyembelih sendiri, kita sembelih sendiri. Jika mungkin, ya. Dan dia sebenarnya zaman Rasulullah tidak ada panitia khusus, misalkan dalam satu masjid kita semua orang datangkan ke situ nyembelih-nyembelih, tidak. Tapi ada beberapa orang yang minta bantuan orang lain. Sebagaimana Rasulullah waktu itu minta bantuan Ali bin Abi Thalib untuk mengurusi hewan kurbannya. Nah, tapi kalau kita mampu, kita sembelih sendiri. Ya, bahkan sekarang di beberapa tempat itu apa yang kurban, apa kalau mau silakan mau nyembelih sendiri. Nah, jika kita mampu nyembelih sendiri, kita usahakan nyembelih sendiri. Jika kita tidak mampu, paling tidak kita saksikan, ya, kita saksikan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajak Fatimah, ya, mengajak Fatimah, anaknya, diajak, ayo kita lihat nih, saksikanlah kurban kamu, karena di setiap tetesan darahnya itu bisa menghapuskan dosa. Subhanallah. Ya, jadi sunnahnya yang kedua itu, jika mampu kita nyembelih, kita sembelih. Jika tidak mampu, kita saksikan. Kemudian yang ketiga adalah kita makan daging kurban kita. Itu sunnah. Karena Rasulullah SAW sampaikan dalam sebuah riwayatnya dan sebuah hadisnya, jadi makanlah, ya, makanlah daging kurban, hewan kurban yang tadi sudah dikurbankan. Silakan. Makanya saya sering dalam beberapa kajian saya sampaikan kepada jamaah, jika memungkinkan kita berkorban yang dekat dengan diri kita. Karena ketiga sunnah itu tadi bisa kita kerjakan.
Pertama, jika mampu kita menyembelih, kita sembelih. Kalau tidak mampu, paling tidak kita melihatnya, ya. Nah, kalau sudah bisa melihatnya, kita makan hewan kurban itu tadi. Jadi, adapun kalau seandainya kita korban kayak sekarang kan ada tuh berkorban di Palestina. Bisa saja korban sisa. Cuman mungkin sunnah-sunnah itu tadi kita tidak bisa laksanakan, ya, tidak bisa kita kerjakan. Paling tidak kalaupun ya, ini saran saya pribadi kepada lembaga-lembaga yang mungkin Bapak dan Ibu ada yang bergerak di bidang lembaga itu, lebih baik ya hewan kurban ini disembelih di tempat orang yang berkorban. Nanti itu kan ada pembagiannya. Jadi ada sebagian ulama membaginya 3 gini. Yang pertama untuk keluarga, yang kedua adalah untuk fakir miskin, yang ketiga adalah untuk kerabatnya. Jadi mungkin diambil tadi dari banyak hewan kurban itu diambil yang untuk fakir miskin karena di kampung itu adalah orangnya pada mampu semuanya, lah itu dibawa ke tempat lain. Nah, mungkin itu lebih baik begitu, ya.